Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang adalah tanggal berapa? Ada yang 14, ada yang 15 ya. Ternyata beda-beda ya tanggalnya. Ada yang 14, ada yang 15 ya. Mboten napa-napa. Ada 14, ada 15. Kalau penanggalan Masehi sekarang tanggal terkait dengan Rabiul Awal, kemarin ada kegiatan peringatan Maulud Nabi, peringatan Maulud Nabi. Adapun tiap daerah seperti punya kebiasaan yang berbeda-beda satu sama lain terkait dengan kegiatan Maulud. Selepas perayaan kegiatan Maulud Nabi, kemudian sekarang di tanggal 29 bulan apa ini kalau Masehi? September. Sekarang 29 September, besok berarti tanggal ini PKI sudah siap-siap. Nggih toh? Nggih. Nah, ini diantaranya mengingatkan kita. Saya akan memulai dari kitab Al-Adabul Mufrad bab ke-164, memuliakan orang tua. Hadis ke-357, Anil Asy'ari qal inna min ijlalillah iqramadis syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fih walal jafi anhu wa ikramadis sultanil muqsit. Anil Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, jadi ini adalah mengingatkan kita tentang memuliakan orang yang tua. Yang pertama, inna, sungguh, min ijlalillah, bagian dari kita mengagungkan Allah itu adalah yang pertama, ikramadis syaibatil muslim, yakni memuliakan orang tua muslim, bahkan yang sudah rambutnya berubah warna. Jadi orang tua yang dia ini muslim dan rambutnya sudah berubah warna secara alami. Kalau kita umumnya uban itu warnanya putih, tetapi bagi orang-orang bukan orang Melayu, bukan orang Jawa, maka bisa jadi sejak muda rambutnya sudah warnanya putih atau pirang. Jadi diantaranya mengingatkan kita, salah satu bentuk kita menghormati, mengagungkan Allah adalah kita menghormati orang tua muslim. Wa hamilil Qur'an, dan yang hamil Quran. Hamil kita menyebutnya. Hamil itu kan melekat. Hamil itu melekat, nempel. Tetapi hamilil Quran yang bagaimana?
hamilil Quran, yang melekat dengan Al-Quran, yang ghairul ghali fihi wala jafi anhu, yang tidak berlebih-lebihan, tidak mengurangi dan tidak melebihkan ayat dalam hal pemaknaan, dalam hal ayatnya, dan juga tidak menghilangkan hafalannya ketika sudah menghafal. Yang pertama diingatkan ghairul ghali fihi, bahwa tidak berlebih-lebihan. Contoh ini yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan. Bapak Ibu jenengan pasti hafal surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tentang apa? Kiamat. Tentang kiamat. Tetapi di satu sisi, bagi orang-orang yang mendalami ilmu kanuragan, idza zulzilatil ardu zilzalaha itu digunakan untuk apa? Membengkokkan besi, jab gembok, mungkin jenengan cobi sakit mboten? Nek mboten sakit kurang yakin berarti. Biasanya digunakan untuk itu. Medot rantai itu yang dibaca apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada juga dulu namanya kitab mujarobat. Nah, ini banyak yang hafal ya. Kitab mujarobat ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi gunanya untuk apa? Di antaranya konir, dibungkus kain putih, dibacakan Al-Fatihah sekian ratus kali, dimasukkan ke dalam tanah, dipendem, ditunggu 7 hari, jadi emas. Jenengan cobi ya. Tadi emas napa konire cokul ya. Itu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dulu ini ketika masih muda nih senengane gelut ya. Itu oleh guru kanuragan itu diajari nek jange gelut, CS sekali pukul musuhe kalah, itu diajarkan Hizib Barki namanya. Nah ini ada yang tahu mungkin, membaca apa nih? Wa idza batostum jabbarin, yang dibaca. Ada juga banyak sekali di Jawa ini ayat Al-Quran juga yang dipakai. Kalau ada wanita yang kita suka, kok wong wedok iku gak seneng, nah, niku enten mahabbah namanya. Ampun dipraktekkan lho Pak Sugeng. Ini namanya mahabbah. Di antaranya yang dibaca itu surat Yusuf. Di antaranya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukabba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu dibaca. Tapi jangan dipraktekkan loh ini termasuk berlebihan nih. Ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke wajah. Nah, ini diantaranya. Itu namanya mahabbah, mahabbatam minni. Nah ini diantaranya para ulama menyampaikan itu termasuk yang dia ini hafal Quran, hafal ayat, tapi salah dalam praktek. Maksudnya begitu. Raja-raja ilmu kebal dan sebagainya itu tulisannya tulisan Arab semua itu. Diraja di tubuh dulu itu supaya kebal. Kita pernah beberapa kali kejadian peristiwa sampai urusan ninja-ninjaan dulu, nggih. Urusan ninja-ninjaan dulu itu banyak teman-teman dari Banser itu yang pakai singkep. Di dalamnya ketika dibuka ya kertas tulisannya Arab dilipat, diletakkan di kanan dan kiri. Nah saya pernah suatu hari, nah ini nom-noman sien ya, mencari jati diri itu dipegang sama teman ini. Oh boy gimana? Biasa. Nek nggak begini ki gak isok mati ya? Pertanyaannya begitu. Itu saya mikir itu. Iya, ujung-ujung ya mati kan. Pertanyaannya begitu. Nek nggak begini gak isok mati ya? Ya tetap saja mati. Artinya di satu sisi seolah ayat-ayat Al-Quran itu hanya dijadikan hal demikian. Tetapi hal ini beda ketika kemudian dasar agama kita itu adalah ilmu. Kalau yang memahami ayat Al-Quran itu adalah orang-orang yang berilmu, maka pemahamannya berbeda. Nah ini diantaranya kita kenal awal Kyai Haji Ahmad Dahlan sebelum kita tahu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair.
Yang pertama kali beliau ajarkan dan terus diulang-ulang adalah surat Al-Ma'un. Dari surat Al-Ma'un di dunia modern hari ini jadi rumah sakit, jadi panti asuhan, jadi sekolah, itu dari Al-Ma'un. Ini pengingat kita diantaranya. Ini yang dimaksud dengan bahwa hamilil Quran yang kita hormati itu adalah mereka yang memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Dan kemudian yang ketiga yang juga bagian dari mengagungkan Allah, tadi adalah orang tua muslim, kemudian hamilil Quran yang tidak berlebih-lebihan, tidak menambah dan tidak mengurangi, wa ikramatis sultanil muqsid, dan menghormati sultan, pemimpin yang muqsid. Muqsid di sini diterjemahkan adil. Dalam bahasa Arab sekali lagi kita mengenal 3 kata yang terjemah Indonesianya adalah adil. Adil sendiri. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl. Ada kata adil. Bahkan itu masuk dalam sila kedua Pancasila kita, manusia yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa tidak adil dan berilmu? Kenapa kok adil dan beradab? Nah, itu tafsir Pancasila nanti. Kemudian kita juga mengenal kata adil, muqsid, ada tawazun. Tawazun, mizan, itu juga bermakna adil. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan sultan yang muqsid itu adalah pemimpin yang dia ini mampu mengkondisikan sebuah keputusan atau kebijakannya itu sesuai dengan proporsinya. Jadi ada adil maknanya sama, ada adil maknanya seimbang, ada adil maknanya proporsional. Contoh, adil bermakna sama. Kita hari ini baik ibu-ibu atau bapak-bapak punya hak yang sama untuk memperoleh ilmu. Adil. Tetapi dalam kaitannya dengan proporsional, ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak tidak. Kalau dimaknai sama, maka kita sama-sama jilbaban Bapak Ibu. Itu makna sama, tetapi karena proporsi maka berbeda. Nah, kaitannya dengan konun, dengan aturan, maka ini juga diantaranya mengingatkan kita tentang proporsi kita sebagai umat Islam. Jadi 3 hal tadi. Yang pertama adalah menghormati orang tua muslim, hamilil Quran, dan sultan yal qsid. Apa hubungannya ini? Mari kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Negara kita ini pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang muqsid, yang pemimpin-pemimpin ini juga hamilil Quran. Banyak ternyata. Nah, kaitannya dengan hal ini, mari kita lihat dulu. Tadi saya sampaikan dari 1 ayat saja bisa menjadikan sebuah aksi, sebuah kegiatan. Yang kegiatan ini ketika Bapak Muhammad Nathir menyampaikan ayat demi ayat terkait dengan hal ini, maka mengingatkan kita agar kita ini senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Sudah ketemu terjemahnya? Monggo. Dan ingatlah ketika kami memaafkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu sisaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan padanya demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan,
Baik, ini mengenai Bani Israel. Satu, ujian yang tidak kecil dirasakan oleh Bani Israel. Yudabbihuna abna'akum. Yudabbih, kita mengenal Idul Kurban, kata lainnya adalah Idul Adha. Dabh Adha itu menyembelih. Bapak Ibu kalau melihat menyembelih sapi itu bagaimana? Berdiri sapinya langsung disembelih? Ditidurkan. Ada proses banting, ada proses ngikat. Di dalam tafsir saya membaca kekejian bala tentara Fir'aun itu. Setiap ada ibu hamil dicatat. Setiap ada ibu yang akan melahirkan dari Bani Israel, itu tentara Fir'aun sudah nunggu. Ketika bayi itu lahir, dilihat jenis kelaminnya laki-laki, maka disembelih. Jangan bayangkan. Dan penyembelihan itu, ada kata-kata yudabbih, itu artinya dibanting juga ada. Jadi bayi itu tidak hanya sekedar disembelih, ada proses bantingnya juga. Ini kalau ukuran kita misalkan, kita hari ini yang ada di sini, sementara pemimpin-pemimpin negeri itu kejam, setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, maka kita menunggu waktu bahwa kita ini akan habis. Logikanya tidak lama Bani Israel akan selesai. Ini ujian yang pertama. Tapi ini ditagih sama Allah, diingatkan sama Allah. Wa id najjainakum kaelingagon. Kamu lupa ketika bala tentara Fir'aun membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuan untuk dijadikan budak. Apa engkau lupa? Kemudian di ayat yang ke-50, monggo dibaca terjemahnya. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Ayat yang ke-50, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kamu menyaksikan secara langsung dari sebuah bangsa, sebuah bani yang oleh Fir'aun dijadikan budak, dijadikan bulan-bulanan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Nabi Allah Musa mereka diselamatkan dari kejahatan yang pertama, yang kedua, sampai nanti jenengan akan melihat dalam satu lembar itu pengingat-pengingat terus apa yang terjadi, siksaan yang terjadi pada Bani Israel itu. Allah menyelamatkan terus seperti itu. Tapi inilah Bani Israel diantaranya, ketika mereka sudah lepas dari tentara Fir'aun, mereka sudah menyeberangi lautan, kemudian melakukan perjalanan, mereka diingatkan kembali. Ayat yang ke-41 surat Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Setelah lolos dari kejaran Fir'aun, diselamatkan oleh Allah, mereka melakukan perjalanan untuk mencari tempat. Mereka melihat ada salah satu suku yang menyembah berhala. Maka apa yang mereka katakan? Mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan berhala yang sama. Jangan bayangkan,
baru saja diselamatkan oleh Allah dari persoalan, mereka langsung melakukan hal demikian. Baik, ini adalah kisah tentang Bani Israel. Maka kata beliau, nah ini kata Pak Natsir itu, coba mari kita perhatikan, kita ini sama dengan Bani Israel atau tidak? Nah, pertanyaannya begitu. Jadi jangan kemudian kita merasa hari ini, wos, ya enggak lah, mengaku iki muslim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi di dalam beberapa kitab itu kita juga diingatkan, jangan sampai kita mengaku muslim tapi kelakuan kita itu seperti orang Yahudi. Nah ini, jangan sampai kemudian kita mengaku muslim tapi kelakuan kita itu ternyata paham kita adalah paham materialistis, tapi kita mengaku muslim. Ini menunjukkan kehati-hatian kita. Nah, ini gambaran ya, bagaimana Bani Israel berkali-kali ditolong Allah, tapi mereka awwalaka firim bih. Mereka justru yang pertama-tama kafir. Berkali-kali ditolong, mereka yang pertama-tama kafir. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Kalau ada orang yang berkali-kali minta bantuan kita, kita tolong, tapi ternyata orang tersebut ketika kita mintai bantuan tidak mau, bagaimana? Wayai butuh nang aku, wayane aku butuh, gak direken. Kira-kira perasaan jenengan bagaimana? Sepisan ae wis. Padahal wis bolak-balik ditolong kan, berkali-kali ditolong. Mari kita lihat surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat ke-7. Surat Ibrahim adalah surat ke-14 ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, di penghujung surat Ad-Duha itu ayatnya berbunyi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terjemahnya apa Bapak Ibu? Oke. Ad-Duha ayat yang terakhir. Ada yang sudah menemukan? Ad-Duha di juz 30. Ayat, salah satu ayat favorit yang kita baca. Oke, ayat yang terakhir dari surat Ad-Duha. Silakan. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Dua hal, dua ayat. Ini yang saya maksud diantaranya, orang berilmu ketika memahami ayat itu sangat aplikatif. Sebelum saya sampaikan pendapat Bapak Muhammad Natsir terkait dengan hal ini, dan ini beliau sampaikan terkait juga peristiwa G30S. Tapi sebelumnya ini pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu, bentuk rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua ayatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bentuknya real, aplikasi dalam kehidupan jenengan itu yang bagaimana? Coba mari kita sebutkan wujud rasa syukur kita kepada Allah apa saja. Wujud rasa kita bersyukur kepada Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, baik bertakwa, sangat umum. Yang spesifik
Sholat misalkan, wujud rasa syukur kita, zikir kepada Allah. Ada yang lain? Infak, zakat, baik. Ada yang lain? Baru 4. Pengorbanan, Masya Allah. Kita dapat 5. Setelah berapa tahun kita diminta untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita menyebutkan itu cuma dapat 5. Kalau kita mau ujung rambut sampai ujung kaki, nah, tadi Abah Jarwo menyampaikan telinga bengkak itu saja, ya Allah ya. Nikmat yang dikurangi satu bagian telinga. Atau mungkin ada yang merasa makan belinjo sedikit saja sudah mulai memproduksi asam. Dulu tidak punya pabrik gula, sekarang punya pabrik gula. Ketika nikmat-nikmat itu oleh Allah diambil dari kita, kita mulai terasa. Iya, ternyata aku sehat iki wis puluhan tahun, mahal. Nah, salah satu nikmat yang Bapak Muhammad Natsir itu ingatkan ke kita adalah jangan sampai kita lupa akan nikmat Allah yang paling besar untuk negara kita adalah berkali-kali banyak paham penjajah, orang-orang jahat yang ingin mencabut Islam dari negara kita digagalkan oleh Allah. Mulai awal penjajahan sebelum kemerdekaan, mereka datang dengan 3G, gold, glory, gospel. Ya. Di antaranya tujuannya untuk apa? Menghilangkan Islam. Apalagi kejadian yang juga tadi saya sampaikan, G30 SPKI. Bayangkan ketika Allah tidak menggagalkannya dan PKI berhasil melakukan kudeta, kira-kira enten Masjid Al-Basit nih. Ini yang beliau ingatkan di antaranya. Belum peristiwa-peristiwa yang lain. Cukup banyak kalau kita mau runtut sejarah. Nah, ini mengingatkan kita ketika kemudian Bapak Muhammad Natsir ini menyampaikan 2 ayat ini, itu mengingatkan kita bahwa ketika hari ini kita lupa akan nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk berkali-kali Allah menolong kita umat Islam di Indonesia. Itu kira-kira gak podo ambek ceritane Bani Israel yang awal-awal dibacakan tadi berkali-kali. Nah, ini juga yang kemudian mengingatkan di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat ke-16. Insya Allah banyak yang hafal. Ayat ke-18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita tadi baru bisa menyebutkan 5 Bapak Ibu, yang sejatinya kalau kita sebutkan maka kita tidak akan mampu menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Dan beliau menyampaikan nikmat tertinggi itu adalah iman kita sejatinya. Nikmat tertinggi adalah iman kita. Karena fikroh, pemikiran kita, nah ini, kita bisa mengaku muslim tapi pemikiran kita ternyata materialistis, itu bisa. Dan apa yang paling beliau khawatirkan terkait dengan kuatnya paham materialistis, materialisme. Napa Bu paham materialisme ini? Oh, matre, istilah matre itu dulu ada. Apa matre? Keduniaan atau sesuatu yang hanya bisa dirasakan dengan indera. Kebendaan itu materialis. Apa yang paling beliau khawatirkan ketika faham ini menguat?
maka orang akan kehilangan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa diindra. Coba sekarang minta permen ke Tuhan, Tuhan minta permen. Ada tidak permennya? Tidak. Loh, saya yang memberi. Berarti yang memberi permen Tuhan atau saya? Bapak. Nah, itu materialisme diantaranya. Yang memberi uang ayah atau Tuhan? Ayah. Tuhan ada tidak? Tidak. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa diindra. Ini diantaranya ketika beliau menyampaikan hal yang paling mengkhawatirkan. Ketika materialisme itu, pemikiran itu kuat, maka agama ini akan terkikis. Dan Tuhan itu bisa dianggap benar-benar itu hanya mitos yang dibuat-buat. Itu adalah candu. Tuhan itu ada untuk orang-orang yang lemah, yang tidak bisa membalas penyiksaan. Makanya mereka butuh Tuhan. Kan begitu kalimatnya. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran itu diantaranya bentuk wujud nikmat tertinggi. Ini yang beliau sampaikan adalah keimanan kita kepada Allah. Dan selanjutnya kita lihat surat Al-Maidah, surat kelima, ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Baik, Bapak dan Ibu, kita diajari sejarah, diantaranya kita dijajah oleh Belanda itu berapa tahun? 350. Ada yang menyebutkan itu bukan pemerintah Belanda, tapi perusahaan Belanda. 350 tahun. Tapi Belanda, ketika Jepang datang ke Indonesia, Belanda dihabisi Jepang hanya hitungan apa? Hitungan hari. Jangan bayangkan. Belanda dihabisi Jepang hanya hitungan hari. Belanda yang 350 tahun di Indonesia dihabisi Jepang hitungan hari. Maka pertanyaan ini juga muncul, Bapak dan Ibu, proklamasi yang dibacakan Soekarno Hatta itu karena Indonesia menang pertempuran atau karena Jepang kalah di bom atom? Yang ngebom atom Indonesia? Bukan. Berarti sejatinya kita menang perang atau tidak? Perang mulut. Tetapi bangsa Indonesia diberikan Allah kesempatan untuk menyampaikan kemerdekaannya, mengambil momen ketika vacuum of power, kekosongan kekuasaan, karena Jepang posisinya menyerah. Sampai Buya Hamka itu mau diberi mobil mewah tapi ditolak oleh Buya Hamka ketika peristiwa Sekire, ya. Yang lain pada tunduk untuk hormat pada matahari, Buya Hamka tidak mau. Akhirnya dipanggil khusus ke ruangan dan terjadi debat sengit. Kenapa tidak mau untuk melakukan itu? Panjang ini sejarahnya Buya Hamka sampai kemudian dikatakan antek Jepang dan sebagainya. Sekali lagi, di ayat ini yang menjadikan Islam tetap bertahan tidak lain adalah atas berkat rahmat Allah. Itu sadarnya para pendiri negeri ini. Berkali-kali kita ini diselamatkan. Dan peristiwa yang menyakiti hati umat Islam itu, kalau jenengan baca sejarah mulai kemerdekaan sampai 1998 saja, bukan sampai 2023, itu cukup banyak. Yang sekarang ini sedang rame urusan di Rempang.
sekali lagi mengingatkan kita bahwa di ujung ayat ini, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Kalau kita mau hitung-hitungan sejak dulu pertempuran di Indonesia ini, kita hampir tidak menemukan unggul secara jumlah pasukan, unggul secara persenjataan. Sama tidak dengan perang zaman Rasulullah, sama. Malah ketika kemudian dianggap powernya sama di perang Uhud kalah. Sementara perang Badar yang powernya jauh lebih kecil menang. Ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa semua ini adalah pertolongan Allah. Dan saya kembalikan, ketika kemudian kita ini ditolong berkali-kali oleh Allah, Islam tetap bertahan di Indonesia, lalu apa sumbangsih kita untuk Islam? Nah ini, Allah menahan tangan orang-orang jahat itu untuk melakukan kejahatan, mencongkel Islam dari negara kita. Berkali-kali coba mereka lakukan, gagal. Berkali-kali mereka lakukan, gagal. Maka pertanyaannya adalah, mungkin tidak kemudian Islam ini tercerabut dari negara kita? Kira-kira karena apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Allah menahan mereka, dan ini juga peristiwa Bani Nadir. Bani Nadir itu golongan Yahudi yang mereka hendak membunuh Rasulullah. Salah satunya akan menimpakan batu ke kepala Rasulullah. Tapi kemudian wahyu turun dan Rasulullah langsung berdiri, berjalan sampai sahabat kaget. Padahal tadinya santai-santai mau dialog untuk ada kesepakatan, tiba-tiba Rasulullah berdiri dan pergi. Kemudian sahabat mengikuti, sampai-sampai ada sahabat yang tidak tahu kalau Rasulullah sudah pergi, sehingga dilakukan pengepungan. Dan ada munafik di situ, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mengatakan akan membela orang Yahudi Bani Nadir dengan 2000 pasukannya, tapi ternyata dia justru mengkhianati orang Yahudi karena posisinya orang Yahudi terkepung, sehingga kemudian mereka diusir. Ini diantaranya ayat ini kaitannya dengan hal tersebut ketika merujuk pada tafsir. Tetapi ketika merujuk terkait dengan keindonesiaan, itu yang disampaikan Bapak Muhammad Nathir. Berkali-kali orang mencoba menghapuskan Islam dari negara kita, ditahan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan dengan surat Al-Hasr. Ini juga Bani Nadir tadi kaitannya. Surat ke-59 ayat ke-18. Surat ke-59 ayat ke-18. Al-Hasr. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Buya Hamka, beliau menafsirkan begini, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, kata-kata wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, maka hendaklah setiap orang memperhatikan sejarahnya. Ada ungkapan begini, sebuah bangsa yang tidak tahu sejarahnya, maka dia tidak akan tahu masa depannya. Sebuah bangsa yang tidak tahu sejarahnya, dia juga tidak akan tahu masa depannya. Korea itu protes ke Jepang. Gara-gara apa? Di antaranya kurikulum Jepang itu dirubah, yang mengatakan bahwa Jepang itu bukan negara penjajah. Padahal kita tahu bagaimana ketika Jepang menguasai Asia Pasifik sampai Indonesia, pembantaian di Cina, penghancuran Korea, Joseon pada waktu itu,
negara yang sauplik gitu. Kita bisa membayangkan Jepang pada waktu itu. Pearl Harbor dihabisi, tapi sejarah itu coba oleh Jepang dirubah, mengatakan pada warganya, kita ini bukan negara penjajah. Korea protes. Sehingga ketika jenengan melihat beberapa YouTube, pemuda-pemuda, pelajar-pelajar Jepang itu ditanya bagaimana Jepang di masa lalu, mereka tidak tahu. Nah ini. Nah kita hari ini, Buya Hamka ketika menyampaikan ayat ini, itu langsung beliau membentuk namanya lembaga sejarah. Fungsinya untuk apa? Mengkonter sejarah-sejarah umat Islam yang tidak benar. Misal, umumnya ketika kita diajarkan teori, pertama kali Islam itu masuk di Indonesia dari Gujarat, umumnya kan begitu. Itu oleh Buya Hamka ditolak, teori itu tidak sesuai. Buya Hamka menyampaikan bahwa pertama kali Islam itu justru dari Makkah dan Madinah langsung ke Indonesia. Ini teori Hamka diantaranya. Banyak yang kemudian disangkal oleh Hamka terkait dengan teori-teori yang melemahkan umat Islam. Kenapa? Diantaranya kalau itu dari Gujarat, maka sejatinya Islam di Indonesia hari ini itu tidak akan seperti ini. Berbeda tata caranya, budayanya dengan orang-orang Islam dari Gujarat. Ada yang mengatakan yang pertama kali datang itu adalah dari Persia pada waktu itu, dari Iran. Sehingga yang pertama kali Islam masuk ke Indonesia itu Syiah, bukan Sunni. Maka oleh Buya Hamka ditanya, Salman Al-Farisi itu dari Persia, dia Syiah atau Sunni? Ya tidak ada zaman itu. Wong Salman Al-Farisi langsung berguru kepada Rasulullah. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang dari Persia pada zaman itu adalah Iran hari ini. Nah ini kan berupaya untuk mengaburkan sejarah umat Islam di Indonesia diantaranya. Nah kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kata Buya Hamka, belajarlah sejarah. Ini yang dimaksud Buya Hamka. Kita pernah ada sejarah yang sistem ekonomi Alibaba misalkan. Semerap nggih, sejarah nasional ini. Sistem ekonomi Alibaba. Semerap mboten? Nah, nanti kita belajar sejarah. Ini sistem ekonomi Alibaba ini ada Ali dan ada Baba. Ali itu adalah sebutan untuk pengusaha Islam di Indonesia. Baba itu adalah penyebutan untuk Cina. Baba. Ya. Itu maksudnya apa? Pada zaman itu 1950, pengusaha pribumi itu kalah dengan pengusaha asing. Di antaranya pengusaha Cina itu sudah luar biasa perkembangannya 1950. Maka oleh pemerintah diadakan sistem ekonomi Alibaba ini, fungsinya agar pengusaha-pengusaha Cina itu mengajari pengusaha pribumi supaya bisa berkembang bersama. Tapi sistem ekonomi ini gagal. Di antaranya karena apa? Karena ternyata para baba ini memanfaatkan para ali itu untuk mendapatkan kredit dari pemerintah, sehingga pemerintah rugi triliunan. 1950. Nanti jangan baca sendiri sistem ekonomi Alibaba. Nah ini pentingnya kata Buya Hamka membaca sejarah. Profesor Mansur Suryanegara itu membuat 2 buku tebal namanya Api Sejarah, karena beliau menganggap orang Indonesia itu ketika membaca sejarah dapat abunya tok, tidak dapat apinya, itu kata beliau. Sehingga ketika sejarah diputar balikkan, ya diterima-terima saja. Oh iya. Sekarang ini putar balik itu diantaranya seolah-olah yang menjadi korban itu adalah PKI. Siapa yang melakukan kejahatan? Umat Islam. Itu yang saat ini coba diputar. Ini sudah Isya? Oh, baik. Sedikit kita lanjutkan. Az-Zumar ayat ke-8.
Surat Az-Zumar ayat ke-8. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu, ayat itu ketika dibaca orang berilmu jadinya produk. Satu ayat itu bisa jadi satu produk. Kita bisa jadi hafal banyak ayat, gak duwe produk opo-opo kan begitu. Baik, monggo. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-ngadakan sekutu-sekutu yang Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Baik. Ayat kalimat yang terakhir di ayat tersebut itu sebenarnya ngeri juga. Wis sakarmu seneng-seneng dilungkas ajur kan. Begitu kan. Kalau bahasa kasar kita. Karepmu, karepmu bukan syirik, bukan lapo, karepmu. Dilungkas lah ajur. Itu kan kalimat ndak enak sebenarnya. Ketika kemudian hari ini kita diingatkan oleh ayat tersebut, ada sebuah bangsa, ada orang yang ketika diberikan persoalan hidup macam-macam, mulai penjajahan, sebelum proklamasi, diberikan kemerdekaan, masih banyak persoalan, krisis moneter dan sebagainya. Kemarin baru-baru ini juga rame urusan katanya resesi global, kita diberikan COVID, nggih. Banyak sekali ini persoalan. Lalu kemudian dalam kondisi semacam itu, Masya Allah berdoanya serius. Bapak Ibu kita sama-sama tahu, kita ini berdoa itu khusyuk, bisa nangis kalau ada persoalan. Wayahe sumpek ndonga niku saged, ya Allah, bojo ya Allah. Kan saged ngoten ya, serius ya. Tapi kalau sedang bahagia, beda itu. Kita bisa jadi sholat itu kayak lapcing begitu. Tapi kalau sedang ada persoalan, soboi masjid, ketika persoalan diangkat oleh Allah, lupa. Nah ini ayatnya. Maka oleh Allah, sekarep-karepmu kan, dilungkas remek kan. Ini kan mengkhawatirkan juga. Dan kalau kita berbicara bangsa, oleh Bapak Muhammad Natsir disampaikan, umat Islam ini berkali-kali di Indonesia ini mencoba untuk Islam ini dihilangkan. Ketika kemudian umat Islam menghadapi persoalan tersebut, Masya Allah, berdoa memohon kepada Allah, sampai ada doa bersama, ada istighosah kubro, macam-macam, doa lintas agama, semuanya pada berdoa. Tapi ketika kemudian persoalan itu dihilangkan oleh Allah, maka mulailah joget bareng, ya, gitu, lagi nyanyi bareng, begitu kan? Ini pengingat ini, kata Pak Muhammad Natsir ini diantaranya. Dan peristiwa demi peristiwa itu menjadi pelajaran kita bersama, Bapak Ibu. Mengingatkan kita. Dan peristiwa G30 SPKI itu diantaranya kekhawatiran beliau, andai kata Allah tidak menahan, ini berandai-andai, walaupun pengandaian itu tidak ada, qadarullah, semuanya takdir dari Allah. Kemudian berhasil, karena Aidit waktu itu kan merasa kalau 20% dari tentara kan sudah dikuasai, dan itu pasti berhasil gitu. Tapi ternyata Allah menggagalkan. Andai kata waktu itu berhasil dan negara kita menjadi pahamnya komunis dengan kuatnya partai komunis seperti negara-negara di Asia Tenggara ini, kan kita melihat ada 3 negara insya Allah Asia Tenggara ini, yang Asia atau Asia Tenggara ini, yang pemahamannya komunis. Vietnam,
Ya. Laos, Kamboja, ada 3. Negara-negara komunis besar, wah, ada Rusia, ada Cina. Sekarang kalau kita menanyakan negara-negara Islam yang besar, ya toh, bingung tuh. Diarani Turki nggih dereng, gitu. Negara-negara kapitalis yang besar, oh banyak, Amerika dengan sekutunya. Maka menjadi pertanyaan kita adalah kira-kira awak dhewe lho nang ndi? Kalau kemudian pertempuran itu benar-benar terjadi. Kalau bukan karena iman kepada Allah, maka bangsa yang dulu tidak ada di peta itu bisa jadi bangsa yang menguasai dunia dengan Islam. Maka jangan mencari kemuliaan selain Islam, itu yang diingatkan. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, maka tunggu saja kehancuran kita. Nah, kita diingatkan itu oleh Bapak Muhammad Nathir. Beliau menyampaikan itu dengan meneteskan air mata, mengingat peristiwa yang itu sangat melukai umat Islam. Dan kekhawatiran beliau adalah hilangnya Islam ketika paham itu benar-benar berkuasa. Mau tidak mau, yang disebut dengan, walaupun ada yang menyampaikan komunis itu tidak sama dengan ateis begitu. Namun di satu sisi, sejarah munculnya komunisme itu historisnya juga adalah materialistis. Dan kalau sudah materialistis, pasti Tuhan itu tidak ada. Selesai. Malah sekarang itu yang rame di negara-negara maju itu namanya agnostik namanya. Jadi mereka tidak beragama dari agama-agama tradisional. Islam itu tradisional, Kristen itu termasuk tradisional. Mereka ada agnostik namanya, mengambil spiritualitas atau hal yang bagi mereka itu masuk akal dalam beragama, maka mereka ambil. Nah, fikroh pemahaman ini Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan kita bersama. Dan beliau, Bapak Muhammad Nathir, mengingatkan dengan kondisi kita hari ini, lebih-lebih yang usianya sudah lebih dari usia Rasulullah SAW. Rasulullah kita ketahui beliau meninggal di usia 63. Beliau menyampaikan yang sudah lebih dari usia tersebut, dalam usia 70 tahun dan sebagainya, maka banyaklah membaca. Nah, ini diantaranya warisan beliau. Surat Ali Imran ayat ke-193. Harus sering-sering membaca ini. Surat Ali Imran ayat ke-193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan maafkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Beliau mengulang-ulang ujung ayat ini, wa tawaffana ma'al abrar. Apa yang kita harapkan? Kecuali kita diwafatkan, kita kembali kepada Allah, itu dalam keadaan bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sehingga kemudian beliau menyampaikan dalam pidatonya, usia 70 tahun atau usia lebih dari usia Rasulullah, banyak-banyaklah membaca doa ini. Dan insya Allah ini menjadi penutup kita. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar.
Ini doa yang sering dibaca agar kita diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah. Bapak Ibu, inilah yang disebut oleh Bapak Muhammad Nathir wujud kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yakni dengan apa? Dengan memahami ayat demi ayat, kemudian kita memunculkan sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.